Sebelum mulai kita doakan dulu buat pengantin baru, mudah-mudahan dengan barokah malam Selasa malam ini Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunannya nanti keturunan yang soleh dan solihah yang meneruskan perjuangan la ilaha illallah ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadrati khususon Mas Arif Prasetyo bin Haji Abdul Wahid ya. Bin Haji Abdul Wahid dan Mbak Vina Sofyan bin Sofyan Arifin. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Sohibul Bait Mas Ridho Nurul Adityawan beserta istri beserta keluarga semuanya, mudah-mudahan dengan kebaikan yang senantiasa beliau berikan kepada kita, memberikan fasilitas kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga teman-teman yang berada di sini, alladzina lam yuzkar ismuhum, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia yang hidup di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah yang besar menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat dicemburui oleh umat-umat terdahulu. Umurnya pendek-pendek tapi amalannya bisa melebihi ibadahnya umat-umat terdahulu. Pernah suatu masa ketika ayat Al-Qadar turun, Nabi itu agak galau. Galau, ya Allah, bagaimana nih? Umat saya ini umurnya pendek-pendek. Kalau untuk membalap amalnya ibadah atau umat-umat terdahulu kayaknya nggak mungkin mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril untuk turun membawa satu surat yang bernama Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhir surah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umatku. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendapatkan malam tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikan sama dengan 70.000 kebaikan. Bahkan para ulama mengatakan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan 10 hari. Kalau kita bersedekah pada malam itu, maka kita sama dengan atau lebih baik daripada bersedekah 83 tahun 4 bulan 10 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan dari mulai tanggal 21 tuh. 21, 23, 25, 27 sampai 29. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah kepada kita, "Hai Mas Rido, hai Bang Alvin, hai Pak Hakim, kalian tuh adalah sebaik-baiknya umat. Jadi kalian tuh lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kita punya nabi yang mulia. Dan kita adalah penutupnya umat. Setelah kita udah nggak ada lagi umat. Dan kita adalah umat yang dihidupkan terakhir yang mendekati hari kiamat. Dan kita semua paham, setiap kita yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, setelah kita mati, kita akan masuk ke dalam kubur. Nanti di dalam kubur kita akan berjumpa dengan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ketika kita ditanya oleh malaikat dua tersebut, "Man rabbuka wa man indahu hadzal rajul wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka?" Kalau kita bisa menjawab, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang dimasukkan ke dalam kubur dan dia ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir tadi dan dia tidak bisa menjawab, wal ya'udzubillah min zalik, dia akan menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Jadi yang menjawab itu bukan mulut kita, tapi iman yang ada dalam hati kita. Ketika seorang dalam kubur dia selamat, pasti dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dalam kubur dia celaka, dia nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, maka seterusnya akan celaka. Pada hari kiamat celaka, di mahsyar celaka, di mizan celaka, di sirat celaka. Kalau sudah celaka di sirat, maka tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di dunianya dia penuh beramal dengan keyakinan yang betul kepada janji Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mati, malaikat Munkar datang bertanya kepadanya, dia akan selamat. Dia jawab, dia bisa, dia akan selamat. Selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat di mizan, selamat di sirat, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kiamat itu dahsyat banget. Dahsyatnya bukan main. Dikala semua manusia dalam keadaan susah menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang-orang yang mereka celaka, ada orang-orang yang mereka selamat. Jadi, kata Rasulullah, orang ketika dibangkitkan dari kubur menuju ke padang mahsyar, ada dua kelompok. Ini yang akan kita bahas. Pertama, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang selamat. Orang-orang yang mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang celaka, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mahsyar itu kita akan berdiri di atas padang mahsyar bukan hanya lagi ribuan tahun, miliaran tahun kita akan berdiri di hadapan mahsyar, di hadapan Allah. Kata para ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mahsyar itu terbuat dari baja. Kenapa dari baja? Karena dekatnya matahari. Sehingga perkara yang paling cepat meresap panas itu ya baja itu. Dan kita akan digiring dalam keadaan telanjang sebagaimana kita keluar ke dunia. Di dunia ini, semua manusia keluar dari rahim ibunya dalam keadaan telanjang. Ada yang diberikan sutra oleh Allah, yaitu para anbiya. Makanya tidak ada orang yang pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW. Tapi semua selain para nabi, semuanya dalam keadaan telanjang. Maka ketika kita di mahsyar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, datang masalah-masalah yang menimpa kepada kita. Siapakah orang-orang yang selamat? Dia yang punya iman. Siapakah orang-orang celaka? Dia yang nggak punya iman. Kata Nabi, ada 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat jangankan dikasih ampun oleh Allah, dipandang enggak oleh Allah. Dalam hadis Bukhari.
nggak dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat aja enggak. Kata Nabi, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzur ilaihim walahum azabun alim. Ada 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat, pertama, nggak dikasih ampun oleh Allah. Yang kedua, nggak berterima taubatnya. Yang ketiga, tidak disucikan hatinya. Yang keempat, wala yanzur ilaihim walahum azabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa pertama? Orang-orang yang celaka di hadapan Allah, orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan syaikhun zanin, orang tua yang masih suka berzina. Ada orang tua itu umur berapa tahun? Tua itu kata para ulama sebagian mengatakan ketika dia balik. Sudah dikatakan tua. Sebagian ulama mengatakan di usia 40 tahun. Ketika di usia 40 tahun dia masih senang berzina, maka kalau dia mati nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Nggak disucikan oleh Allah, nggak diampuni oleh Allah, nggak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Yang pertama apa? Syaikhun zanin, orang tua yang senantiasa berzina. Zina dibagi menjadi 2 dalam fikih. Ada zina muhson dan ada zina ghairu muhson. Ya. Ada zina 2. Yang pertama muhson. Yang kedua ghairu muhson. Zina muhson itu zinanya orang yang sudah menikah. Enggak. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Yang pertama zina muhson, zinanya orang yang sudah menikah. Ya, kalau ada orang yang sudah menikah dia berzina, maka hukumannya wajib dirajam. Rajam sampai mati. Sampai mati. Di mana dirajamnya? Di perbatasan daerah. Cari tempat yang paling ramai. Contoh, kalau di sini tempat yang paling ramai itu di depan gapura itu, maka dirajamnya di situ, setengah badan. Nah, jadi yang pertama dilemparin pakai batu dengan seukuran seperti ini nih, batunya nih. Jadi yang pertama ngelemparin adalah ahli warisnya. Kalau yang berzinanya laki-laki, yang pertama kali ngelemparin dia supaya mati itu istrinya. Ini hukum Islam, ya. Kemudian kalau ghairu muhson, zinanya orang yang belum menikah. Maka ini harus dipukul 100 kali pecutan. Biar kapok. Kemudian dipisahkan, laki-laki sama perempuan dipisahkan jauh. Wah, kalau sekarang sudah zina, kemudian nggak dipukulin juga walaupun dipisahkan, diapain? Dipisahkan dia WhatsAppan. Kita ketemuan lagi yuk di mana gitu. Innalillahi. Terus kalau seandainya ada orang yang ghairu muhson zina dengan yang muhson, maka sama aja. Yang muhson wajib dirajam, yang ghairu muhson wajib dipecut 100 kali. Dan mendatangkan 2 saksi. 2 laki-laki. Dan yang saksinya ini harus melihat jelas masuknya hasyafah ke dalam farji. Kalau seandainya kita menemukan orang yang di dalam kontrakan, dia hanya, mohon maaf sekali, dia sudah lepas bajunya semua, tetapi kita lihat dia tidak ngapa-ngapain, baru selimutan berdua, maka itu belum dikatakan zina. Jadi betul-betul 4 mata ini, 2 saksi ini melihat kalau si laki-laki sedang berzina sama perempuan dan masuknya seukuran yang kulum yang baru yang bekas disunat itu. Seperti itu. Kalau helmnya itu. Kalau seandainya betul-betul melihat, maka itu wajib dirajam buat yang sudah menikah dan wajib dipecut 100 kali buat yang belum menikah.
Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, maka si wanita tadi, dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berzina." Kata Nabi, "Enggak, kamu enggak berzina." "Ya Rasulullah, aku berzina, ya Rasulullah." Nabi itu saking luar biasa ya, pengen menutup aibnya. Kata Nabi, "Enggak, kamu enggak berzina." "Ya Rasulullah, demi Allah saya berzina. Dan sekarang saya sedang hamil." Kata Rasulullah, "Ya udah kalau begitu, sampai tunggu ini anak yang ada dalam kandungan keluar." Kemudian setelah keluar dia datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya sudah keluar. Pecut saya sekarang 100 kali." Kata Rasulullah SAW, "Nanti tunggu anak kamu sudah disapih 2 tahun. Sempurna haulaini kamilaini mutatabi'ain. Haulaini kamilain. 2 tahun berturut-turut." Jadi yang paling bagus nyusuin itu ya 2 tahun itu. Kemudian setelah 2 tahun dia datang lagi, "Rasulullah, saya bagaimana ini? Saya takut nanti pada hari kiamat saya nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kata Rasul, "Tunggu anak kamu sampai bisa makan." Akhirnya 6 bulan kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah, sekarang anak saya sudah berhenti nyusu, kemudian dia juga sudah bisa makan." Kata Nabi, panggil Nabi hakim, kemudian dia dipecut. Ada sahabat datang mentertawakan si wanita tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Sesungguhnya wanita ini adalah ahli surga." Padahal orang dipecutin. Sesungguhnya karena taubatnya dia, menyesalnya dia terhadap perbuatan zina, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan satu ayat yang mensucikan wanita tadi, sehingga Allah katakan kepada Rasulullah, "Dia taubatnya sudah diterima oleh aku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zina bukan hanya masuknya hasyafah ke dalam farji. Ada zina hati. Zina hati itu yang paling susah. Ya hasud, ya namimah, ya sum'ah, ya segala macam lah. Iri sama orang itu zina juga. Ada zina mata. Mata yang harusnya kita melihat pada perkara yang baik, tapi malah kita gunakan untuk perkara yang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada zina pikiran, pikiran-pikiran kotor. Makanya Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena itu adalah jalan yang sesat. Jangan mendekati zina. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi berzinanya itu sendiri. Maka 3 kelompok yang tidak beruntung adalah yang pertama syaihun zanin, orang tua yang masih suka berzina. Kemudian yang kedua, syaribul khamri, orang yang masih senantiasa minum arak. Karena itu Nabi paling benci dengan orang yang suka minum arak. Memabukkan diri itu. Sehingga Nabi mengatakan, khamr adalah puncaknya kemaksiatan. Jadi ra'su kulli khotiatin adalah arak. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsu min amali syaitan. Perkara yang memabukkan itu semuanya adalah amalannya syaitan. Bahkan di bulan Rajab, kalau ada orang yang masih suka minum khamar, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan dalam riwayat hadis, orang yang tidak taubat dari minum araknya, kalau dalam hatinya masih ada iman, nanti dia akan ada kesempatan masuk ke dalam surga. Selagi masih ada iman dalam hatinya. Kenapa? Karena hukumnya hukum akhirat. Ketika masih punya iman dalam hati, keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apalagi dia umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Nanti teman-teman ketika ziarah ke Raudhah, pertama kali pintu Raudhah itu adalah hadis Nabi, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Artinya itu Nabi memberitahukan kepada kita pelajaran yang besar. Kita ini sebagai umatnya pasti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Walaupun kita pendosa yang besar. Kita ahli maksiat. Tapi kalau kita masih punya iman dan kita masih menjadi umatnya Rasulullah, maka akan ada kesempatan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, orang yang senantiasa minum khamr dan dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka nanti kalau dia masuk ke dalam surga, dia tidak akan pernah dikasih khamrnya surga. Padahal
Khamrnya surga itu diminum setetes aja kata Nabi, la nazma'u ba'dahu abada, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga yang diberikan khamr dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan kalau kita, ya Allah, pokoknya saya pengen khamr surga aja udah. Di surga udah nggak ada lagi maksiat, udah nggak ada lagi stres kita di surga, boleh apa aja yang kita mau. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak beruntung pada hari kiamat di hadapan Allah, aqul walidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Abul Hasan Al-Basri rahmatullah alaih adalah seorang tabi'in, bahkan pimpinannya para tabi'in. Santrinya banyaknya bukan main, ilmunya luar biasa. Kemudian beliau ditakuti, disegani oleh penduduk pada waktu itu. Kalau beliau bersin, maka Basra itu semuanya yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Bersin di sini, maka yarhamukallah sampai Blok M. Kalau wah, ini ada apa nih? Wah, pasti Sayyidina Abul Hasan Al-Basri sedang batuk. Ketika ibunya meninggal dunia, beliau menangis. Seperti seolah-olah beliau tidak seperti ulama. Sehingga murid-muridnya mengatakan, "Syekh, antum nih ulama, antum nih wali besar. Tapi kenapa ketika ibu antum meninggal dunia, antum seperti orang yang tidak punya ilmu agama?" Jadi Abul Hasan Al-Basri beliau mengatakan, bukan karena kematian ibuku yang aku tangisi, tapi karena hari ini 8 pintu surga milikku sudah tertutup 1. Kenapa? Berbakti kepada orang tuaku sudah selesai. Kalau kita masih punya orang tua yang masih ada, maka berbaktilah kepadanya, dan itu adalah pintu surga kita. Kalau seandainya ibu kita sudah meninggal dunia, ayah kita sudah meninggal dunia, maka kata Sayyidina Abul Hasan Al-Basri, berarti 8 pintu surga yang untuk kita, yang milik kita, sekarang sudah tertutup. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah satu masa ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar di bulan Syawal, pada hari raya Idul Fitri, Nabi mengatakan amin. Falam martaqosaniyah faqala amin. Falam martaqosalithah faqala amin. Selesai habis khutbah Idul Fitri, para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makna dari amin 1, kedua, ketiga apa? Yang pertama, ketika aku naik ke mimbar, Jibril datang kepadaku, ya Rasulullah, celaka bagi umatmu yang apabila bulan Ramadan telah meninggalkannya tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Nabi mengatakan amin. Kemudian yang kedua, celaka bagi umatmu wahai Rasulullah yang apabila telah disebut namamu tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi, maka bersolawat kepada Rasulullah. Nabi mengatakan orang yang bakhil itu bukan orang yang punya duit gak kasih pinjam temennya, bukan. Orang yang bakhil itu bukan orang yang punya makanan dia gak kasih temennya, bukan. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut tetapi dia menang wae, diam aja. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan api neraka. Ketika yang ketiga kata Rasulullah, apa makna amin yang ketiga wahai Rasulullah? Nabi diam. Nabi menangis. Apa ya Rasulullah? Ketika aku naik ke mimbar tangga yang ketiga, maka Jibril mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, celaka bagi umatmu yang apabila telah menemukan kedua orang tuanya sudah lanjut usia, tetapi malah menjauhkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun diri kita, jangan pernah tinggalkan berbakti kepada kedua orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, karena surga ada di bawah telapaknya kaki orang tua. Sahabat bertanya, datang kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal indallah? Amal apa yang paling sangat dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua.
Sahabat bertanya lagi, "Summa man ya Rasulullah?" "Ummuk." "Summa man ya Rasulullah?" "Ummuk." "Summa man ya Rasulullah?" "Ummuk." "Summa man ya Rasulullah?" "Abaka." Nabi jawab ibu 3 kali, jawab bapak 1 kan? 1 kali. Ibu tuh, Masya Allah, dia telah memberikan kepada kita semua yang dia punya. Capeknya, kemudian lelahnya. Dia nggak pernah bilang sama kita dulu, "Ibu nih capek ngelahirin kamu," nggak pernah. Bahkan sebelum kita keluar, masih dalam kandungan, ibu tuh sudah ngajak bicara. "Nanti kamu jadi anak yang soleh ya nak. Jadi anak yang baik ya nak." Nggak pernah ngeluh ibu, Masya Allah. Sehingga kata para ulama, kalaupun seandainya engkau wahai Mas Ridho membawa ibumu bolak-balik ke Mekah 41 kali, maka tidak pernah bisa membayar tetesan darah yang keluar ketika melahirkan. Kenapa Uwais Al-Qarni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, nanti akan datang satu masa, akan kamu temui, akan kamu jumpai anak muda dari Yaman. Dia orang biasa-biasa saja. Tetapi kalau dia berdoa, arus itu bergetar. Fahtazzas sama, bergetar arus itu." Namanya Uwais Al-Qarni. Sayyidina Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar setiap musim haji menunggu di mana ini Uwais Al-Qarni. Setiap ada kabilah haji, setiap ada kabilah dari satu tempat yang datang untuk berangkat haji, dia tanya, "Ini Yaman bukan?" "Bukan." "Oh, ini ada penduduk dari Yaman ini. Kamu kenal Uwais enggak?" "Uwais itu siapa Uwais?" "Uwais Al-Qarni. Majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama," kata para ulama. Uwais itu namanya nggak terkenal di dunia, tapi setiap hari penduduk langit panggil nama Uwais. Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Satu masa jumpa ternyata. Ada kabilah dari Yaman berangkat haji. Dan itu adalah kerajaan raja yang berangkat haji. Tanya sama Umar, "Benar dari Yaman?" "Benar wahai khalifah." "Adakah hal indakum Uwais? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais?" "Ada, tapi dia tukang ngangon kambing. Tukang ngejagain kambing-kambing kami untuk dalam perjalanan masa safar." "Mana dia?" Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali dianterin. Uwais lagi ngaji aja. Uwais lagi ngaji. "Assalamualaikum ya Syab." "Benar kamu Uwais?" "Benar." Nah, jadi Uwais tuh di sininya ada bekas tompel di sini ini. Jadi ada dulu pernah sakit cacar di sini ini kata para ulama. Dalam kitab Hilyatul Auliya tuh. Jadi ada ya warna hitam. "Oh iya. Wahai Uwais, saya ini ingin minta doa sama kamu." "Loh, saya ini siapa?" katanya. Uwais tuh pakai itu tambalannya kayak Nabi. Cuman punya jubah 1, tambalan 21 tambalan bajunya. Tapi setiap hari penduduk langit panggil nama Uwais. Sehingga ditanya, kata Sayyidina Ali, "Hei Uwais, yang datang sama kamu nih Khalifah Umar bin Khattab." Umar, Amirul Mukminin, yang menaklukkan 2/3 dunia di bawah kakinya dalam masa 1 tahun. Semua takut kepada Khalifah Umar. Yang hidup takut, yang mati takut, semuanya takut. Malaikat datang kepada Umar bertanya, "Ya Umar, man robbuka?" Tanya-tanya saya, "Siapa Tuhan kalian berdua?" Dan ini hadis sahih. Maka kata Sayyidina Uwais, "Siapa aku wahai Amirul Mukminin? Saya ini hanya orang biasa. Tapi Rasulullah pesan kepada kami berdua, kalau kalian berjumpa dengan Uwais, mintalah doa kepadanya." Didoakan, dikasih uang dari Baitul Mal. Kata Uwais, "Nggak perlu saya uang ini. Saya lebih senang seperti Nabi, sehari makan sehari lapar. Apa yang kamu inginkan wahai Uwais?" "Saya nggak minta apa-apa. Yang penting kau doakan saya saja wahai Amirul Mukminin." Apa yang menjadikan Uwais dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berbaktinya kepada ibu. Dia tuh hidup di masa Nabi, Mas. Tapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Jadi, kedudukan beliau bukan sahabat. Kedudukan beliau adalah tabi'in. Beliau kenapa tidak berjumpa dengan Nabi? Pernah satu ketika beliau udah pergi ke Madinah. Izin kepada ibundanya, "Ibu, nah ilaihi raji'un." Inilah orang-orang yang celaka.
Dan sekarang, siapakah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Illal ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, jangan husrin. Kalau di wakaf bahasa Arab itu tidak take off berharokat, nggak boleh. Nggak boleh landing yang berharokat, nggak boleh lafi husrin. Kemudian baru illal ladzina, nggak boleh. Kalau dalam kaidah ilmu tajwid, bahasa Arab tidak boleh diawali dengan 4 kriteria. Yang pertama, dia nggak boleh diawali dengan sukun, nggak boleh diawali dengan tasydid, nggak boleh diawali dengan ibdal, nggak boleh diawali dengan tashil. Kemudian, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita mewakafkan bacaan tersebut, maka nggak boleh berharokat. Jadi juz amma apa juz am? Nggak boleh kalau dalam ilmu tajwid bilang juz amma. Juz am. Surat Al-Kahfi apa surat Al-Kahf? Al-Kahf. Ini harus paham. Ya. Surat Abasa apa surat Abas? Abas. Makanya dalam kaidah bahasa Arab bukan dibaca wadduhaya, tapi wadduha. Karena kenapa? Sulitnya orang Arab mengucapkan huruf di akhir kalimat yang berharokat. Itu sedikit aja, intermezzo dalam kajian tajwid. Mumet ya? Enggak lah, enggak mumet ya Mas ya. Nah, kalau belajar tidak mumet. Barang siapa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 700.000 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya keluarnya di bibir dempelkan. Kemudian hukumnya apa, sifatnya apa? Keren banget kalau begitu. 700.000 setiap satu huruf itu. 700.000 bukan lagi 10. Siapa yang belajar tajwid ya? Nanti belajar tajwid di masjidnya masing-masing. Baik. Kembali. Ya. Jadi ada orang-orang yang rugi tadi sudah selesai. Sekarang ada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yang tadi innal insana lafi khusrin. Ya, illal ladzina amanu. Kita semua dalam kerugian. Kalau kita merasa diri kita beruntung, belum tentu menurut Allah kita orang beruntung. Mungkin menurut manusia kita orang beruntung karena kita punya harta banyak, punya istri cantik, anak sekolah tinggi-tinggi, itu menurut diri kita sendiri. Tapi belum tentu kita menurut Allah orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung? Yang pertama, illal ladzina amanu. Orang yang beruntung adalah orang yang mempunyai keimanan yang betul kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak butuh dengan harta jabatan kita, nggak butuh dengan pangkat kita. Yang Allah terima adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita sebagaimana kita tumbuhkan keyakinannya para sahabat. Para sahabat itu yakin dengan perintah Allah, menafikan segala sesuatu yang didahulukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang mati dengan keyakinan tersebut, apa kata Allah? Dakhalal jannata min ayyi abwabil jannati sya'at. Orang yang mati dengan keyakinan mengucapkan la ilaha yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Hatinya membenarkan apa yang telah diucapkannya. Dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a. Dia adalah termasuk orang yang beruntung, kata Allah. Jadi orang yang beruntung itu bukan menurut kita. Orang yang beruntung di hadapan Allah adalah orang yang mati dengan keyakinan membawa iman yang betul. Makanya dalam sholat kita senantiasa selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita minta itu dalam sholat? Berapa kali? 17 kali. Karena dalam sholat 5 waktu itu ada 17 rakaat. Wajib. Kalau ada orang, misalnya Bang Alvin atau Mas Arif, pokoknya lagi sholat nggak mau baca ihdinas siratal mustaqim, kira-kira sah apa enggak sholatnya? Ya nggak sah. Karena Al-Fatihah termasuk bagian rukun dalam sholat. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim
diakhiri dengan waladhdallin. Aminnya termasuk Al-Fatihah bukan? Bukan. Aminnya termasuk sunnah hayat. Ketika ada orang dalam sholat dia tidak mengucapkan, dia tidak minta ihdinas siratal mustaqim, maka sholatnya batal. Itulah kenapa pentingnya kita minta agar iman kita ditetapkan oleh Allah. Karena kita nggak ada yang tahu mati kita seperti apa. Abdurrahman bin Muljam tahu? Siapa Abdurrahman bin Muljam? Penghafal Quran yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang siapa? Yang membunuh Sayyidina Ali. Dan dia pimpinannya kaum Khawarij. Dia hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam tuh kalau turun dari kuda, dia dari sini ke kulkas Mas Ridho itu 15 itu sudah selesai dia baca. Dia balik lagi ke sini selesai 30 juz. Tapi di akhir hayatnya dia apa? Mengatakan, saya nggak percaya dengan satu huruf dalam Al-Quran. Satu huruf kita nggak percaya kepada Al-Quran, murtad saat itu kita. Kufur saat itu kita. Dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Makanya dalam sholat, perhatikan maknanya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalannya orang-orang yang dulu. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Stop di situ. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, berikan kepada kami keyakinan yang betul sebagaimana telah Engkau berikan keyakinan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya. Siapa? Yang pertama, minan nabiyyin. Dari keyakinannya para nabi. Para nabi itu hari-hari imannya makin meningkat. Ada sesuatu yang menimpa kepada para anbiya, makin hari makin meningkat. Makanya tidak ada nabi yang tidak punya iman. Ini ada kelompok yang mengatakan Nabi Musa nggak punya iman sehingga takut dengan ular. Wes, bahaya kalau begitu tuh. Bahkan dia bisa kufur. Hati-hati. Kalau kita bercerita tentang para anbiya, maka cari cerita yang harus kita paham betul-betul. Sehingga pernah saya dengar satu ceramah di mana gitulah. Nabi Musa tuh imannya nggak sempurna. Kenapa? Karena ketika di depan Fir'aun, dia lemparkan tongkatnya dan tongkat jadi ular besar, dia ketakutan. Itu bukan tidak ada iman. Karena sifat basyariahnya Nabi Musa sebagai manusia, beliau kaget melihat ular yang bukan karena takut. Pelanggaran besar. Kalau dia nggak bertobat, kufur matinya juga itu. Hati-hati. Maka kita harus minta iman kita sebagaimana imannya para anbiya yang hari-hari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang diterima imannya? Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Iman yang diterima pada hari kiamat adalah iman yang tidak dicampur adukan dengan perkara yang lain. Contohnya bagaimana? Kita nggak yakin kalau kita hari ini nggak kerja, besok nggak makan. Bener nggak? Aduh, nggak kerja bro? Enggak nih. Kenapa? Nggak tahu nih, belum dapat kerjaan. Lu nanti nggak makan, lu nggak kerja lu. Bahaya tuh gitu tuh. Kayak kelihatan sepele, padahal itu mengeluarkan iman dari dalam hati. Walam yalbisu imanahum. Jadi jangan menisbatkan sesuatu kepada keadaan, tidak. Mas Ridho berangkat ke masjid, misalnya di Jawa, malam hujan besar, angin kencang. Pas berangkat ke masjid ada pohon tumbang. Dalam ucapan Mas Ridho, dijadi sengaja. Ini gara-gara hujan semalam pohon tumbang. Nggak melibatkan Allah. Itu pun sama saja iman yang dicampur adukan dengan perkara yang lain. Hati-hati kita. Sekarang nih musimnya sakit ya. Nggak ada musim. Kalau Allah berkehendak ya sakit semuanya. Jadi nggak ada kaitan dengan kematian. Sakit tidak ada kaitan dengan kematian. Kematian juga tidak ada kaitan dengan sakit. Semuanya atas kehendak Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan berubah dengan keadaan. Apapun yang terjadi, maka kita harus yakin kepada Allah. Sebelum ada dunia, Tuhan kita ya Allah. Setelah nanti dunia dikiamatkan juga Tuhan kita ya Allah.
Allah berkuasa sebelum dunia diciptakan, Allah juga masih berkuasa setelah dunia dihancurkan. La ilaha illallah. Keyakinan ini harus kita masukkan ke dalam hati. Agar apa? Agar nanti pada hari kiamat kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, siapakah orang yang beruntung pada hari kiamat? Yang kedua, orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan syafaatku. Man as'adun nas. Siapakah orang yang beruntung pada hari kiamat? Yaumal qiyamati. As'adun nasi bisyafaati. Orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan syafaatku. Kita mengaku menjadi umatnya Nabi, tapi apakah Nabi mengakui kita sebagai umat? Hah? Gimana? Siapakah orang-orang yang ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umat? Tentu semuanya. Pengen tahu nggak caranya seperti apa? Mengamalkan semua sunnahnya. Sehingga Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnahnya Nabi itu ada 124.000 sunnah. Ya, sunnahnya Nabi ada 124.000 sunnah. Ada 124.000 sahabat. Ada 124.000 nabi. Ada 124.000 helai janggutnya Rasulullah. Janggutnya ada 124.000. Hebatnya ulama ya. Sampai ngitung. Terus ada sekarang, gak usah ikut ulama. Langsung Rasulullah aja. Sampai tahu 124.000 helai janggut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam kitab Muntahal Hadis, barang siapa yang mengucapkan subhanallah 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 124.000 kebaikan. 100 kali itu nggak sampai 1 menit. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian Allah angkat derajatnya, Allah naikkan, Allah tinggikan surganya. Kalau kita mau mengucapkan subhanallah. Kata Nabi, subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah, kalimat subhanallah ini, subhanallah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah itu bisa menjadikan berat timbangan kita di yaumil mizan nanti. Jadi kalau kita punya kebaikan subhanallah toh kita ucapkan, maka aman kita. Ya, terus kalau tambah walhamdulillah toh subhanallah walhamdulillah tamla'ani bainas samawati wal ar. Kalau seumpama kalimat subhanallah walhamdulillah ditimbang dalam satu timbangan, kemudian dunia beserta langit dan semuanya ditimbang dalam timbangan, maka kalimat ini tidak ada yang bisa menandingi. Nih, rawahu Muslim. Nah, ini harus kita yakini seperti ini nih. Jadi biar kita tuh hidup dengan amal. Makanya kita harus senantiasa buat apa? Buat taklim, buat kebaikan. Kalau kita senantiasa dengan amal, nanti kita akan diterima pada hari kiamat. Menjadi orang yang beruntung. Nah, di antara orang yang mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat adalah Nabi mengatakan, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Ada apa-apa perginya ke masjid. Kalau seandainya ada sales datang nih ke rumah Mas Ridho. Mas Ridho masukin ke rumah apa cuma di depan pintu? Sales. Misalnya sales datang nih. Sales yang nggak penting lah, anggaplah. Oh maaf, sales. Gitu misalnya. Iya, misalnya dia nawarin perkara yang nggak penting lah gitu. Nggak. Terus yang kedua, temen Mas Ridho tapi nggak akrab. Dimasukin. Kira-kira lama apa enggak? Sekedarnya. Tapi kalau orang tua yang datang, suruh kalaupun, Duk, aku pokoknya di sini 3 hari. Jangan toh Bu, seminggu lah. Gitu kan? Begitupun perlakuan Allah kepada kita di masjid.
Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa yang datang ke masjid, berarti dia menjadi tamunya Allah. Jadi tamunya Allah, siapa yang nggak pengen? Kok ada orang di masjid nggak seneng lama-lama di masjid? Ya, orang beriman itu syarat mutlaknya, cirinya yang paling utama adalah senang sama masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama ya'muru, hanya saja yang dikatakan orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Dan Rasulullah, saya mau tanya nih, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang pertama kali beliau buat ketika sampai ke Madinah? Mas? Apa buat kantor? Mas? Masjid. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi, maka kita harus senang dengan masjid. Orang beriman itu kata para ulama di masjid seperti ikan dalam air, tenang. Ini habis Allah mangta salam dan kebelak, kabur. Nggak tenang. Gimana mau dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidina Umar kantornya di masjid. Sayyidina Umar pernah mengatakan, kalau kalian ingin ada masalah, ingin punya masalah dan ingin mengadukan kepadaku, maka cari aku di masjid. Jadi di antara orang-orang yang akan dekat dengan Nabi, dekatnya seperti ini nih. Bahkan dia akan satu mimbar dengan Rasulullah. Mau nggak satu mimbar dengan Nabi? Satu mimbar, bukan di belakangnya Nabi. Kalaupun kita di belakang, paling belakang sound sistemnya Rasulullah nanti, ya di belakang sound system itu, pokoknya paling belakang. Yang penting masih satu sop dengan Nabi, udah aman. Jadi kata Nabi, satu mimbar bersamaku. Dan dia adalah orang paling beruntung. Siapa? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Itikaf di masjid, dosa-dosa ampuni. Masuknya pakai kaki kanan. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Diam, nggak sholat, dapat pahala i'tikaf. Kalau dia sholat, dapat pahala sholatnya. Kata Nabi, orang yang menunggu sholat untuk sholat fardu, misalnya Mas Ridho datang duhur pas azan, dia sholat qobliyah. Antara waktu sholatnya dia sampai sholat fardunya itu karibatil akbar, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau nunggunya di mohon maaf, ini nggak didapatkan kalau sholat di rumah sendirian. Mohon maaf, nggak didapatkan. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, paling sedikit 27 derajat. Ya, kan kata Nabi, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajatan. Rawahul Bukhari. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendiri, 27 derajat. Kata Sayyidina Abbas, ulamanya sahabat, beliau mengatakan 1 derajat dengan derajat berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Itu berjamaah tok. Belum dihitung. Kalau seandainya yang berjamaah ada 10 orang, 27 dikali 10. Kalau seandainya sholatnya jahar, belum aminnya sama imam. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata Rasulullah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Aku ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu kalau sholat di masjid. Kalau sholat di rumah dapat nggak? Nggak ada hadis yang apabila kamu sholat di rumah maka kamu akan mendapatkan aminnya malaikat. Nggak dapat kita. Jadi rugi. Orang tuh kalau nggak mengamalkan sunnah bukannya nggak apa-apa rugi. Aturan dia dapat keutamaan banyak, malah nggak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah. Ada seorang sahabat, bukan seorang sahabat, ada seorang ulama. Satu masa dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah dalam kitab Mukasyaf Al-Qulubnya Imam Ghazali. Hari-hari dia bersolawat kepada Nabi setiap hari 1 juta kali. Satu masa Nabi nggak ada dalam mimpinya.
Ulama tuh kalau nggak jumpa sama Nabi dalam satu hari tuh bingung. Ini kenapa ini hari ini kok Rasulullah nggak datang dalam tidur saya ini? Ada dosa apa ini? Oh ternyata baca sholawatnya 1 juta kurang satu. Kurang satu tok Nabi nggak mau datang. Kemudian ada ulama berikutnya nih, sampaikan salam tuh sama si fulan katanya. Hari ini saya nggak datang di tidurnya, di mimpinya dia. Kenapa? Karena sholawatnya kurang satu sama saya. Biasa dia baca 1 juta.
ghadabi rabbika fi baqiyatin min ummatika ya Rasulullah. Rasulullah, sekarang dan gak ada lagi umatmu dalam neraka. Benar kata Nabi. Benar ya Rasulullah. Kalau seandainya aku masih menyimpan satu umatmu dalam neraka, malah nanti aku yang akan dimasukkan neraka oleh Allah. Sayang nggak Rasulullah sama kita? Sekarang apa bukti kita tanda sayang kita kepada Rasulullah? Nanti malam jangan lupa tahajud. Besok istighfarnya serah, sholawatnya serah. Ya, siap ya? Sholawat 100 siap ya, insyaallah ya. Gak usah panjang-panjang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau enggak sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Apa yang ketiga? Pertama, beruntung, iman, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, apa? Istighfar. Semoga Allah menghamkan kita semua dan mudah-mudahan kita masuk surga bareng-bareng. Amin. Ya, yang dipimpin oleh Mas Ridho Nurul Aditya. Karena termasuk pelanggaran yang besar itu mewajibkan perkara yang sunnah. Tapi ketika kita, hari ini gua nggak qobliyah, kayaknya nyesel banget itu namanya keren. Jadi nggak bisa kita mengamalkan semua sunnah Nabi, berat. Tapi harus ada satu sunnah yang menjadi patokan hidup kita. Dan dengan satu sunnah itu kita akan selamat. Pasti. Jangankan 124.000 sunnah, satu sunnah kita istiqomah mengerjakan, pahalanya luar biasa. Kan Nabi mengatakan, setiap satu sunnah yang kamu kerjakan, pahalanya 10 kali lipat dunia nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bebas apa yang kita mau. Nah kalau bisa jangan cuma satu. Kayak gini lah, sekarang gini. Kalau bisa qobliyah yang mutlak itu kan, yang 12 itu kerjakan tuh. Itu sunnah-sunnah yang gak boleh tinggalkan Nabi tuh. Sholat yang mutlak, pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Terus 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 rakaat ini ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Terus 4 rakaat. 4 rakaat lagi. 2 rakaat setelah maghrib. Terus 2 rakaat setelah Isya. Yang 12 tuh. Barang siapa yang mengerjakan itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan berikan satu istana dalam surga beserta isinya. Dalam hadis Bukhari. Ayo. Mana ini biar nih. Maaf ini. Mudah-mudahan keturunannya jadi soleh ya. Bang Ali ya. Mbak Vina mana Mbak Vina ya? Sah. Insyaallah. Ada materi dah. Pertama, 2 rakaat qabla subhi. Oke, terus 4 rakaat qabla zuhri. Terus 2 rakaat rakataini ba'daha. Ya. Berarti 2 tambah 4 berapa? Tambah 4, tambah 2. 2 rakaat ba'dal maghrib. Terus 2 rakaat ba'dal isya. Ini yang disebut dengan muqayyad, yang nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun dalam safar. Ini hadis Bukhari. Ini dikerjakan ini, jadi dikerjakan. Terus Pak Ustadz, kalau seandainya saya mengerjakannya 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 rakaat setelah zuhur bagaimana? Lebih keren lagi. Nanti ada keutamaan yang lain. Terus berarti di sini nggak ada sebelum asar ya? Nanti ada keutamaan yang Nabi katakan khusus di waktu asar. Nabi mengatakan arba'an qoblal asri rahimallahu mar'an. Orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar dapat rahmat Allah. Terus masalah ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau 6 disebut dengan awwabin. Barang siapa sholat ba'dal maghrib 6 rakaatin lam yatakallam fima bainahunna adalna bi ibadati sintai asrata sanatan. Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat setelah sholat maghrib dan dia tak bicara dunia, habis Allah mengangkat salam, dia sholat 6 rakaat, maka Allah akan menyamai ibadah dengan 12 tahun ibadah. 12 tahun berarti kalau kita kerjakan seminggu berapa tahun kita dapat ibadah tuh? Selesai. Terus kalau seandainya ba'dal isya, sebelum isya kita 2, setelah isya 2, ada lagi. Barang siapa yang mengerjakan sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ampunan dan rahmatnya. Yang 12 saja dapat. Jadi kalau kita sempurna mengerjakannya, ini yang 12 ini, maka kata Nabi apa? Mendapatkan
banallahu lahu baitan fil jannah, satu istana dalam surga beserta isinya. Ya, insyaallah ya. Pak Ustaz, saya nggak bisa qobliyah ba'diyah nih. Subhanallah. Ya udah subhanallah cukup, nggak apa-apa. Saya cuma bisanya sholawat, bisa. Tambah lagi kalau tambah amal-amal yang lain. Insyaallah ya gitu ya. Nah, keren insyaallah ya. Jadi apa sekarang amalan andalannya? Saat ini Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Saat ini istighfar Ustaz. Istighfar berapa kali istighfarnya? Baru 33 sampai 100 Ustaz. Nanti ditambah ya. Pas lagi dari sini sampai ke rumah kan jauh nih, rumahnya di mana? Depok ya? Jakarta. Jagakarsa, istighfar terus istighfar, astagfirullah, wah dapat 1000 kali itu. Ini gimana Bapak menanya apa? Ya. Bagaimana dengan orang yang terkena hukum rajam, sementara di negara kita tidak ditegakkan hukum rajam, Ya. dan orang itu mau bertobat, apakah dengan dia tidak dihukum rajam, terus dia mau bertobat, tobatnya diterima? Obatnya pasti diterima. Artinya dia tidak dirajam. Iya, karena kita ikut pemerintahan sini. Kan ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mengikuti pemerintah yang sah, pemerintahan yang sah. Di Arab ada dia rajam dia. Di masjid apa sih yang dipotong tangannya? Masjid Kisos. Nanti teman-teman yang berangkat haji atau umrah nanti jalan-jalan ke situ hari Jumat ya. Sekarang nggak setiap hari Jumat. Hah? Hari apa aja sih? Oh, hari apa aja? Waktu itu kami sama anaknya Pak Haji Rotib itu dibawanya pas hari Jumat, katanya biasanya hari Jumat. Jadi kalau pengen melihat tangan orang dipotong, kepala orang dipenggal, ya datang ke masjid itu. Jadi betul-betul tidak ada yang zina di sana itu. Nah, kalau sekarang di Indonesia banyak yang zina, kenapa? Karena ya Hukumnya. zina dilegalkan ya kan. Yang penting sama-sama mau katanya. Aman kalau sama-sama mau. Insyaallah. Gimana? Mas Rida mau nanya apa? Cukup Pak. Gimana ya? Ini Ustaz, tentang yang pertama, orang yang sengaja meninggalkan sholat, apakah termasuk salah satu orang yang dikategorikan kafir setelah beriman? Karena kan Ada hadis? ada hadisnya seperti itu. Karena yang membedakan kita orang-orang Islam dengan orang-orang kafir adalah dengan sholat itu. Nah, yang pertama, yang kedua, orang yang sengaja sholat nggak sholat di masjid atau musola terdekat padahal tetangganya dia, karena dengan alasan itu kunut, ya saya nggak mau kunut misalnya gitu. Nah, karena saya curiga gitu kan. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Orang-orang seperti itu. Sholat bila Kafir yang dimaksud dalam hadis Nabi itu, Imam Ahmad mengatakan dia kafir asli. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bukan. Ya. Jadi yang dimaksud man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharokan, hadisnya adalah barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka sungguh telah menjadi kafir dengan terang-terangan. Itu dikomentari banget sama Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Bukan kafir yang makna asli, bukan, tapi kafir yang mengikuti caranya orang kafir. Jadi kafir di sini orang kafir kan tidak sholat, jadi dia disamai seperti orang kafir. Bukan hukum ketika dia mati, ini orang nggak pernah sholat nih, berarti kafir, bukan. Dia tetap masih Islam selagi dia tidak ingkar kepada sholat. Jadi tingkatan orang meninggalkan sholat itu ada tingkatannya. Pertama, dia kufur. Yang kedua, dosa besar. Contoh yang kufur gini, bro lu kenapa nggak sholat? Gue udah malas sama sholat. Gue sholat gak kaya-kaya. Nah, itu kufur. Gue nggak percaya sama sholat, udah kufur. Saat itu kufur, mati gak usah kita sholatin, gak usah kita mandiin, udah buang aja ke laut. Iya, ya udah begitu, makan anjing. Iya. Terus yang kedua, tingkatan yang dosa besar. Bro, kenapa nggak sholat? Bro, titip salam aja deh sama Pak Imamnya. Nah, itu dosa besar tuh kalau kayak gitu. Nah, itu dosa besar. Kemudian tadi kita nggak sholat ke satu tempat yang di situ, misalnya, mohon maaf ya, dia tidak kunut gitu kan. Padahal kan tetangga gitu. Padahal tetangga. Ya karena kurang ilmu aja sih kalau menurut saya itu. Harusnya sholat aja di situ. Kan kunut nggak harus angkat tangan. Kunut nggak harus angkat tangan. Nggak harus angkat tangan. Kunut kan mengumpulkan 3 doa. Puji Allah, minta kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Imam Syafi'i mengatakan kunut tuh Rabbana atina fid dunya hasanah juga selesai dan nggak perlu angkat tangan. Atau nggak yang ringkas lagi, kalau kata Bu Yahya cuman gini, Allahumma ighfir lana wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ighfir lana, ampuni kami, sholawat kepada Nabi, dan nggak perlu angkat tangan. Jadi yang angkat tangan itu ya pendapatnya mazhab Syafi'i. Kalau seandainya
kalau seandainya kita mau sholat sama mereka dan kita yang berkunut, maka kita ya kunut tapi nggak perlu angkat tangan. Jangan sengaja angkat tangan ya, nanti bikin ribut lagi. Ini orang di masjid nggak kunut, dia kunut sendiri. Nah, ya, makanya pentingnya belajar ilmu itu pentingnya seperti itu. Imam Syafi'i pernah berziarah ke tempat makamnya Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah udah wafat. Tapi Imam Syafi'i sholat subuh imam itu beliau tidak kunut. Ditanya, "Syekh, antum kenapa nggak kunut?" Menghormati yang ada dalam kubur ini. Karena beliau tidak berkunut. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjadi imam sholat subuh di tempat Imam Syafi'i, padahal kan Imam Ahmad kan muridnya kan? Muridnya. Maka beliau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad kan nggak kunut juga. Beliau kunut di mana? Di kunut di kunut nazilah. Capek bahasa ini apa aja? Nah, jadi Masih semangat. semangat nih. Udah aman. Jadi kunut Imam Syafi'i, ya Syafi'i. Maliki tidak. Kemudian Hanafi tidak. Hambali kunut tapi nazilah. Udah ini. Kunut emang rukun apa sunnah sih? Sunnahnya apa? Apa hayat? Abad. Ya, sunnahnya abad. Kalau meninggalkan abad, nah, yang biasa kunut, yang biasa kunut kalau meninggalkan harus sunnah sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dan nggak perlu angkat tangan. Ya, nggak perlu angkat tangan. Kalau ada orang yang tidak berkunut, sholat di tempat kunut, maka kita harus menghormati juga, dia harus angkat tangan. Dia saling menghargai lah. Enak kalau saling menghargai. Orang yang biasa saling menghargai itu orang yang punya ilmu. Yang nggak punya ilmu dia marah-marah terus nanti. Bener marah-marah terus kan? Iya, marah-marah terus. Masuk ke satu masjid ada gambar orang ngerokok masuk neraka gitu. Allah, semoga Allah terima kita semuanya. Allah hadinya wa ala kulli niyatin sholih wa hadratin khususan masjid dan keluarga, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah, dan kita juga semuanya ikdi hawaijana ya Allah bihadzal makan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Azim ya Azim ya Azim ya Azim. Ighfir lana dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa 'azim. Nas'aluka bima'akhiril izzi min arsyik wa muntaha rahmatin min kitabik wasmika al-'azam wa jaddika al-'ala wa kalimatika tammati kulliha an taghfir lana khatayana wa tuyassir umurana wa tufarrij humumana wa qurubana wa taqdi hajatina wa diyunana wa tufahhimana wa tufahhima bina wa tunawwirana wa tunawwira bina wa taj'alna sababan liman ihtada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan lihya'i lailatul qadar. Allahumma barik lana fi hadzal makan warhamna fi hadzal makan waftah lana fi hadzal makan warzuqna fi hadzal makan wahdina fi hadzal makan, khususan Masjidul Aditya serta istrinya dan keluarganya ya Allah. Barik lana ya Allah. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habibna ila ahliha wa habib salih ahliha ilaina ikdi hawaijana ya Allah. Silakan sebutkan hajat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam Rajab yang mulia. Ikdi hawaijana ya Allah, ikdi hawaijana ya Allah, ikdi hawaijana ya Allah, yassir lana umurana kulliha ya Allah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain innaka antal ghafurur rahim wa qati'atin wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah ala yasin habibillah tawassalna bihi
Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.